Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Terus mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan bimbingan dosen kami yaitu Bu Indawati. Terus sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Gita Perwira Wicaksono. Saya Sinta Rasana. Saya Lutfiani Julia. Saya Margareta Rizky Sekolah Piano. Materi yang disampaikan yaitu akuntansi pertanggungjawaban. Pertama ada definisinya. Definisinya, akuntansi sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan penilaian dan keputusan yang jelas. Nah, ini menurut Sumarsono tahun 2004. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan untuk menunjuk individu atau kelompok individu yang bertanggung jawab atas ketidaksesuaian biaya dan pendapat yang dianggarkan menurut Mulyadi. Nah, terus tujuannya itu agar setiap individu atau kelompok yang diberi tanggung jawab bisa dipantau kinerjanya. Nah, apakah biaya dan pendapatan yang mereka lakukan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan atau tidak. Dengan begitu, manajemen bisa tahu bagaimana yang efisien dan mana yang perlu diperbaiki. Selanjutnya kita masuk ke bagian syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi. Yang pertama itu struktur organisasi. Struktur organisasi ini tuh harus jelas menunjukkan alur wewenang dan tanggung jawab di setiap tingkat manajemen. Jadi wewenang mengalir dari atas ke bawah, sedangkan tanggung jawab mengalir sebaliknya. Yang kedua yaitu anggaran. Ini perlu disusun bersama oleh seluruh pusat pertanggungjawaban karena anggaran ini mencerminkan rencana kerja dan menjadi dasar penilaian kinerja. Yang ketiga ada pengelolaan biaya, di mana biaya ini harus dipisahkan antara yang bisa dikendalikan dan yang tidak bisa dikendalikan. Yang keempat, sistem akuntansi biaya. Nah, sistem akuntansi biaya ini harus mampu mencatat biaya sesuai tingkatan manajemen dan memberi kode agar pelaporan lebih akurat. Dan terakhir ada sistem pelaporan biaya. Nah, laporan ini dibuat secara periodik sesuai tingkat manajemen untuk menilai apakah kinerja sesuai dengan standar. Nah, jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka penerapan perlu diperbaiki agar sistemnya bisa berjalan dengan baik. Sekarang kita bahas tentang struktur organisasi dan hubungannya dengan pertanggungjawaban. Struktur organisasi menentukan bagaimana perusahaan membagi tugas dan tanggung jawab. Menurut Supriyono dan Ari, ada dua struktur organisasi yang terkait yaitu fungsional dan divisional. Fungsional pembagian dibagi berdasarkan fungsi utama seperti produksi, pusat biaya, pemasaran, pusat pendapatan, administrasi, dan pusat biaya. Nah, sedangkan dari struktur organisasi divisional, organisasi ini dibagi menjadi divisi produksi atau wilayah yang terdiri atas pusat biaya, pusat pendapatan, dan pusat investasi. Nah, struktur organisasi yang baik akan memudahkan perencanaan, pengendalian, dan pelaporan pertanggungjawaban. Ganti di slide berikutnya. Kita masuk ke bagian informasi dan penetapan akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, informasi akuntansi pertanggungjawaban berisi data biaya, pendapatan, dan aset yang dikelola oleh setiap manajer. Dan informasi ini sangat penting digunakan untuk penyusunan anggaran, pengawasan dan evaluasi kerja serta motivasi manajer. Nah, untuk penetapan akuntansi pertanggungjawaban itu setiap manajer harus jelas tugas dan wewenangnya agar mereka termotivasi untuk bekerja lebih efisien. Kemudian pertanggungjawaban diberikan hanya untuk biaya dan penempatan yang dapat dikendalikan.
pengumpulan data, dan akhirnya pelaporan pertanggungjawaban. Laporan ini nantinya digunakan untuk menilai kinerja dan mengontrol biaya di setiap pusat tanggung jawab. Jadi sistem ini bukan hanya mencatat angka, tetapi juga membantu memotivasi manajer untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Slide selanjutnya yaitu pengendalian biaya. Pengendalian biaya adalah proses mengidentifikasi dan mengurangi pengeluaran untuk meningkatkan laba yang dimulai dengan perbandingan kinerja aktual dengan anggaran dan melibatkan tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan menurut Investopedia tahun 2025. Pengendalian biaya ini terbagi menjadi dua, yaitu ada biaya terkendali adalah biaya yang masih bisa dipengaruhi atau dikendalikan oleh seorang manajer dalam jangka waktu tertentu. Contohnya itu seperti biaya listrik maupun biaya iklan. Yang kedua itu ada biaya tidak terkendali, adalah biaya yang tidak bisa dipengaruhi atau dikendalikan oleh seorang manajer dalam jangka waktu tertentu. Contohnya pajak maupun penyusunan aset. Slide selanjutnya yaitu ada biaya overhead. Terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sebagian biaya overhead langsung menjadi tanggung jawab departemen. Yang kedua, sebagian lain dialokasikan antar departemen, misalnya jasa internal. Yang ketiga, kepala departemen pemakai bertanggung jawab atas jumlah jasa yang digunakan. Yang keempat itu ada metode alokasi, yang dimana terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama ada estimasi biaya langsung departemen jasa. Yang kedua ada alokasi biaya bersama. Yang ketiga ada alokasi biaya antar departemen. Dan yang terakhir ada hitung tarif penagihan. Rumusnya yaitu biaya dibagi jam jasa. Baik, slide selanjutnya itu ada langkah-langkah. Langkah yang pertama itu mengestimasi biaya langsung yang terkait dengan departemen jasa seperti supervisi, tenaga tidak langsung, pajak gaji, perlengkapan dan depresiasi peralatan. Langkah yang kedua itu menghitung tarif penagihan dengan membagi total estimasi biaya departemen jasa dengan jumlah perkiraan jam jasa atau jasa penagihan lain yang akan digunakan. Langkah yang ketiga itu mengalokasikan biaya bersama yang ada di setiap departemen, misalnya mandor pabrik, depresiasi bangunan, pajak bumi dan bangunan, asuransi dan utilitas. Langkah yang keempat itu mengalokasikan biaya departemen jasa kepada departemen lainnya. Dan berikutnya itu ada analisis penyimpangan dan anggaran. Tujuannya itu mengendalikan biaya dengan membandingkan realisasi versus anggaran. Yang berikutnya itu ada jenis anggaran. Yang pertama anggaran statis, tetap meskipun formnya berbeda. Anggaran fleksibelnya itu menyesuaikan dengan form aktual sehingga lebih akurat untuk nilai efisiensi biaya. Untuk kesimpulannya, akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem penting dalam akuntansi manajemen untuk memastikan biaya dan pendapatan terkendali. Kinerja manajer dapat dievaluasi serta organisasi berjalan sesuai tujuan. Nah, sistem ini menekankan jelasnya struktur organisasi, anggaran berbasis pusat pertanggungjawaban, pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali, serta pelaporan dan analisis penyimpangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terus jangan lupa like, comment, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.